kali ini kita masih akan sharing seputaran sales. Pernah nggak teman-teman menemukan atau mengalami pada saat kita sudah melakukan present kepada customer, pada saat kita sudah melakukan approaching kepada customer atau calon customer, tapi ujung-ujungnya tanpa ada kepastian yang jelas dari calon customer tersebut? Pasti teman-teman sebagai orang lapangan atau sebagai tenaga penjual pernah merasakan hal demikian. Karena saya pun pernah merasakan hal tersebut. Nah, di sini ini bisa aja terjadi dikarenakan kesalahan kita dalam menyampaikan informasi, bisa aja kesalahan kita dalam menggali apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari calon customer tersebut. Pada saat kita melakukan presentasi dan sudah saya sampaikan, jika ada yang mau Bapak tanyakan silakan. Terus si calon customer tersebut tanya, kira-kira benefit apa yang bisa Anda berikan kepada kami jika kami bekerja sama dengan perusahaan Anda? Tanpa disadari, si sales tersebut langsung bilang, oke Pak, kalau Bapak bekerja sama dengan kami, maka kami bisa memberikan diskon 40%. Bahkan kami bisa memberikan harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor. Tersebut bisa aja menjadi blunder kepada kita karena kita belum mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari calon customer tersebut. Sekarang beralih ke contoh yang kedua. Misal si orang sales diundang presentasi ke salah satu perusahaan ternama, berdiri di depan calon customer, memaparkan beberapa presentasi, beberapa slide-nya, sembari berkata, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan presentasi. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu masih saja memberikan kesempatan buat kami untuk menyampaikan beberapa kelebihan atau komponen profil dari perusahaan kami. Sebenarnya suatu kebanggaan buat kami diundang oleh Bapak sebagai pimpinan di perusahaan ini, termasuk ini perusahaan yang multinasional. Harapannya memang kami bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan Bapak. Dari presentasi yang tadi saya sampaikan, kira-kira ada yang Bapak pertanyakan biar kami bisa bantu untuk menjawabnya. Lalu si calon customer tersebut bertanya mengenai benefit seperti kepada sales yang tadi. Kira-kira benefit apa yang bisa Anda berikan kepada kami jika kami bekerja sama dengan perusahaan Anda? Sebagai sales, harusnya kita balik nanya atau bisa menggali lagi kepada calon customer tersebut, salah satunya dengan cara, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, mohon izin jika kami boleh tahu sebenarnya apa sih yang sekarang menjadi kebutuhan utama di perusahaan Bapak. Karena kalau kami belum mengetahui apa yang sebenarnya yang menjadi prioritas kebutuhan Bapak, takutnya kami nanti malah salah menyampaikan. Jadi si calon customer tersebut menyampaikan, sebenarnya saat ini kami menginginkan produk atau service yang high value, produk atau service yang sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan calon customer tersebut bukan di harga, tetapi di produk atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Artinya, teman-teman tidak usah lagi membahas masalah harga. Karena jika berbicara harga, ada dua strategi harga yang bisa perusahaan lakukan atau teman-teman bisa sedikit filter pada saat penyampaian kepada customer. Yang pertama, penetration price adalah harga rendah yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk merangkul customer yang ada, dengan tujuan untuk menggait customer dari kompetitor. Salah satu contohnya, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan provider. Misal, ada muncul provider baru nih, sementara kita sudah ada Telkomsel, sudah ada Indosat, tapi muncullah provider yang baru. Nah, provider yang baru akan berat pada saat melakukan atau harus menggait customer yang tadi saya sebutkan, customer existing, misalkan
Mohon maaf, salah satu contohnya misalkan Telkomsel atau Indosat. Dengan strategi penetration price, harga rendah dengan tujuan untuk merangkul atau menciptakan customer baru, ini bisa dilakukan. Nah, misal dengan membeli kartu perdana harga 20.000, maka customer sudah bisa mendapatkan kuota 500 giga misalkan. Secara keuntungan, perusahaan tersebut pasti tidak akan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa dikatakan harga rendah. Tetapi dalam jangka waktu panjang, pada saat si perusahaan tersebut bisa konsisten, misalkan sinyalnya kuat, terus jaringannya bagus tanpa ada kendala, jernih, memang pada saat melakukan penjualan tahap pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki profit. Nah, setelah mereka konsisten bisa memenuhi apa yang jadi harapan customer tersebut, atau bahkan bisa di atas dari provider-provider yang sebelumnya yang mereka pakai, maka customer tersebut akan susah untuk balik lagi ke yang lain. Mereka akan bilang, wah bener menggunakan provider ini padahal ini baru loh, tapi sinyalnya bagus banget, kuat banget, suaranya jernih, murah lagi. Pada saat mereka sudah loyal, pada saat mereka sudah merasakan wow, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah mempertahankan customer tersebut. Jika di kemudian hari perusahaan tersebut menaikkan harga kembali alasan ingin ngambil profit, karena di tahap awal mereka tidak mendapatkan profit, saya rasa customer tersebut tidak akan lari kembali. Customer akan bilang, ya wajarlah naik, misalkan sekarang dari 20.000 sekarang untuk kuota sekian jadi 50.000 misalkan. Toh udah enak, nggak ada kendala, daripada kita nyoba-nyoba yang dulu misalkan gitu, daripada kita nyoba-nyoba yang belum pasti. Nah, ini salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang tadi saya sampaikan, yang namanya penetration price. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan skimming price, harga tinggi dengan tujuan untuk menciptakan prestasi atau gengsi. Orang berduit akan gengsi, misalkan beli pakaian di pasar tradisional. Orang berduit tidak mau mereka beli smartphone yang murahan. Pasti mereka akan pilih yang bermerek. Misal, saya beli celana, anggaplah misalkan karena orang berduit beli Lea. Skimming price ini diciptakan untuk menggait customer yang memang target marketnya itu yang high gitu, atau menengah ke atas, bisa dikatakan menengah ke atas. Dan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah punya nama, Samsung, Apple, misalkan Lea. Mereka menerapkan harga dengan yang tadi saya sampaikan, dengan strategi harga yaitu skimming price. Tapi dengan persaingan saat ini yang kompetitif, dengan datangnya kompetitor yang baru, dengan fitur-fitur yang memang sudah tersedia, bahkan bisa menyamai dengan fitur-fitur perusahaan ternama, mau tidak mau perusahaan yang sudah punya nama tersebut harus mengikuti perkembangan zaman. Contoh, dulu BlackBerry, siapa sih yang tidak pede pada saat kita menenteng BlackBerry, dimasukin saku di belakang, BlackBerry loh. Nah, pada saat ada kompetitor yang mampu menciptakan produk yang sejenis, dulu kalau nggak salah namanya Blueberry dengan harga di kisaran 400 ribuan saat itu, tapi dia sudah bisa memenuhi fitur-fitur yang ada di BlackBerry, bisa BBM-an, bisa foto, ada radionya juga. Akhirnya customer BlackBerry banyak yang beralih ke Blueberry. Sementara BlackBerry sendiri tidak menciptakan produk untuk segmen menengah ke bawah. Nah, artinya skimming price menetapkan harga tinggi dengan tujuan untuk menciptakan gengsi, dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama. Mau tidak mau, dengan banyaknya persaingan, dengan banyaknya perubahan persaingan di saat ini, mau tidak mau mereka harus mengikuti pasar, harus mengikuti tren market.
kalau kita mau konsisten atau kita masih mau bertahan dengan persaingan bisnis atau dengan bisnis yang kita jalankan saat ini. Oke, begitu teman-teman, sharing kita di kali ini. Nanti akan ketemu kembali di sharing berikutnya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.